Sejarah berdirinya ini tuh seperti apa, Pak? Usaha saya. Iya. Awalnya saya belajar dulu sama orang, ikut kerja dulu. Saya di Batam baru 7 bulan. 7 bulan. Nah, saya ikut kerja sama orang di 5 bulan. Selama 5 bulan itu saya terkumpul uang 3 juta. Nah, selama 3 bulan itu saya terkumpul uang 3 juta. Saya beli mesin langsung ke Jakarta. Awalnya jual beli dulu mesin, dari uang 3 juta itu saya putarkan, dapat satu mesin, belikan lagi, dibelikan lagi, dan pada akhirnya saya pengen belajar buka sendiri gitu. Dan alhamdulillah sekarang mesin saya sudah mulai bertambah dari uang 3 juta. Sekarang di sini walaupun di emperan saya sebulan 700 kontrak, ya kan. Sekarang mesin saya sudah 6 selama 7 bulan saya di sini di Batam. Berarti Bapak baru di sini? Baru saya di Batam. Terus alasan melakukan bisnis jahit ini apa, Pak? Gimana? Alasan melakukan bisnis ini, Pak? Alasan untuk melakukan bisnis di sini jahit. Ya. Karena gini tuh, suatu pekerjaan yang tidak ada hasil nggak mungkin ditekuni kan. Ya. Nah, sekarang kalau dijahit ini kalau ditekunin ya alhamdulillah ada lebih, nggak kalah sama orang-orang yang kerja di PT. Misal kalau di PT maaf cakap gaji sebulan 6 juta, ya insya Allah di sini pun kalau ditekuni tadi bisa lebih. Enaknya juga kalau di sini bisa dekat dengan keluarga, waktu pun nggak terkekang kayak seperti di PT. Ya. Nah, Jadi tujuan Bapak bikin bisnis ini apa? saya tujuannya jelas besar loh. Paling tidak saya mencapai misalnya sekarang konveksi. Setelah konveksi pun nanti niatnya saya go internasional, misal ngambil dari Singapura pekerjaan. Kita kerja nggak di sini, nanti di rumah gitu kan. Berarti Bapak baru merintis ya? Ya baru merintis, tapi kan harapan walaupun baru merintis, harapan kita dan secepatnya pengennya gitu kan, cepat ke rumah, buka usaha di rumah, tapi harus betul-betul yang mempunyai partner yang bagus. Bukan berarti di sini pun nggak ada hasilnya lebih dari orang-orang yang kerja di PT untuk saat ini. Cuman kan apa salahnya kalau untuk kedepannya biar lebih maju. Sebelumnya, Pak, Bapak dapat sumber inspirasi untuk menjadi ini dari mana, Pak? Ambil celana yang mana, Pak? Jahit ini apa, Pak? Inspirasinya kayak gini loh ya. Kadang-kadang kita ini kedepannya kalau kemarin ya saya maunya itu apa, Ibu? Bang, yang semalam Apa itu? baju warna merah. Sama istriku ya? Enggak sama Abang lah semalam. Oh, lama. Emang janjinya hari ini apa kita? Amatikan rutin lah itu loh. Karena mungkin kan saya nggak ada skill yang lain, banyak juga dibilang nggak ada skill yang lain. Kalau saya terinspirasi ke situ kalau kemungkinan ya, karena saya orangnya tidak berpendidikan, itu aja. Tidak berpendidikan, maaf cakap, saya ijazah SD pun tak punya. Bukan maaf cakap lagi, memang nggak ada ijazah SD. Nah itu apa yang bisa dijangkau sama orang yang tidak berpendidikan sama saya. Nah itulah mungkin inilah suatu pekerjaan menjahit yang bisa dijangkau. Gitu. Ini Bapak belajar. Ya belajar. Kalau saya dulu belajarnya bordir. Kalau jahit saya otodidak. Tapi saya kalau orang ngasih gambar kebaya, gaun, saya nggak pernah tolak. Saya terima. Gitu. Sedikit, Pak. Omset Bapak sebulan kira-kira berapa? Apa? Omset Bapak sebulan? Per hari omset saya 700. 700.000. Itu stabil apa kadang kurang atau lebih, Pak? Kalau yang namanya menjahit kita rezeki macan loh, disebut rezeki macan, kadang dapat kadang enggak ya. Itu yang stabil saya per hari 400. Ya, stabil per hari 400. Kalau orang kerja sama saya sehari dia 210, itu loh tulisannya kemarin. Sehari dapat 210.
orang yang ikut kerja sama kita. Itu makan semuanya saya sudah tanggung. Berarti Bapak punya karyawan? Bukan karyawan sih, relasi membantu. Apabila di sini saya sudah kepenuhan, saya panggil dia, kadang saya anterin ke rumah dia kayak gitu. Satu orang aja ya Pak? Orang 3 di Tiga. luar ya. Oh Pak, nggak ada. Apa? Ini sudah wanita sama inovasi. Inovasi udah? Inovasi udah. Kualitas? Unikannya udah. Unikan apa Pak yang ada di sini? Itu unik kan? Ya. Dalam arti kekreatifan unik gitu ya. Ya. Yang kayak beda dari yang lain gitu. Kalau saya di sini yang nggak ada di Pasar Tiban ini bordir. Berarti Bordir. Bapak cuma satu-satunya? Iya, cuma Bor- saya satu-satunya bordir di Pasar Tiban ini. Saya kenapa buka bordir? Kemarin pas saya ikut kerja sama orang, pas ajaran baru banyak ibu-ibu yang mau bikin nama sekolah. Wah kemana-mana. Saya kan pikir aduh kasihan kali, ya kan. Akhirnya saya bilanglah sama bos, Pak saya mau buka sendiri aja lah, bukalah saya bordir gitu di sini. Jadi keunikan itu sebenarnya misalnya pasang payet pun unik, bordel unik, itu karena memang seni yang memang nggak ada di tempat yang lain. Kalau kita tekunin, oh ini termasuk unik itu kan inspirasi. Jadi misalnya saya bentuk huruf A, bagaimana huruf A ini bisa unik, bisa orang lain yang nggak, misalnya nggak mampu orang lain bikin, kita bikin. Kata orang ini biasa loh huruf A ini, tapi kok beda uniknya ini. Nah, itu yang namanya disebut unik, itu seperti itu. Jadi tergantung dari motivasi pemikiran diri kita sendiri. Baju pun biasanya, kok baju ini biasa ya, tapi kok modelnya jadi unik gini. Nah, itu tergantung inspirasi pemikiran kita, itulah unik. Mungkin seperti itu kan. Tapi saya kan nggak paham karena memang tadi saya sudah dibilang saya tidak berpendidikan, jadi harap maklum lah. Ya. Kayak gitu. Bapak berarti belajar menjahit itu udah berapa lama Pak? Kalau menjahit sudah lama, cuman saya berhenti dulu gitu kan. Tapi basicnya memang dulu menjahit, terus ke bordel, stop, ganti usaha lain gitu. Jadi memang sekarang misalnya dari jahit sudah menguntungkan, saya stop, pengen merubah, itulah kebodohan seseorang. Kalau sudah ada pasti menguntungkan, jangan dilepas. Berarti harus konsisten ya Pak? Jadi kalau misalnya dijahit ini menguntungkan, jangan dilepas, tekunin aja. Jangan kayak saya, misalnya sekarang dijahit sudah merasa untung, tiba-tiba saya pengen merubah yang lain. Yang lain yang kita coba belum tentu seuntung yang kita menjahit. Gitu. Walaupun pada dasarnya kata orang monoton begini aja. Sabar aja. Kalau memang sudah pasti arahnya, pasti nanti ditunjukkan sama Yang Kuasa. Gitu. Ada apa denganmu? Enggak. Cuma numpang ngerokok aja. Ya, boleh. Kalau Apalagi? untuk bahan sendiri ada Pak? Kayak benang atau Oh, kalau sejenis bahan saya nggak menyediakan gitu. Makanya kalau setiap orang untuk menjahit sama saya sarankan beli bahan sendiri. Kenapa seperti itu? Misal ya, abang mau bikin jahit sama saya, bisa nggak bahannya dari saya? Saya bukan berarti nggak bisa menyediakan bahan, tapi belum tentu yang dibeli sama saya cocok dengan seseorang yang menyuruh saya tadi. Iya kan? Jadi makanya saya lebih baik mengurangi resiko, bawa aja bahannya, saya yang jahitnya. Oh berarti bahan bakunya itu Bapak tidak sediain, Tidak tapi orang yang menyediakan. datang ke sini ya? Iya, berarti Bapak cuma menyediakan jasa Bapak aja? jasa aja saya. Kalau untuk teknologi ada Bapak gunakan nggak? Kayak Kayak pembayaran online? iya, Oh, Atau kadang cash? ada. Kadang ada. Misalnya dia, "Bang, saya nggak bawa uang cash, saya transfer ya." Saya kasih nomor rekening saya. Biasa itu. Cuman saya nggak kayak orang pakai apa kris. Ya kan? Nggak. Langsung ke bank gitu ya? Nah, langsung ke bank kayak gitu. kalau untuk kendala yang sering Bapak terjadi apa Pak? Kayak produksi atau operasi yang selalu terjadi kendala itu biasanya apa Pak? Kalau untuk kendala sejauh ini
karena di pasar Tiban ini sejenis toko misalnya ya, sejenis toko perlengkapan jahit cuman satu ya, misalnya Ceceratna itu. Nah di saat dia tutup, kita sudah mau produksi, peralatan kita nggak ada, kita mau belanja toko tutup. Nah itulah yang kita sulit. Selain itu nggak ada, paling kita bukan berarti kita sulit-sulit amat, kita pun bisa melangkah ke tempat yang jauh gitu kan. Cuman kalau untuk wilayah Tiban ini cuman ada itulah Ceko itu, Ceceratna itu. Jadi dalam arti apabila orang mendesak pengen hari ini, kita harus keliling dulu waktu. Nah itu waktu yang kita terbuang, karena memang tokonya cuma satu, itu aja kesulitannya. Yang lain nggak ada. Kalau kita ada biaya tambahannya nggak Pak? Di mana? Di sini Iya. biaya tambahannya nggak ada lah. Kalau makan aja kita sehari-hari nambah, maunya menu apa? Oh, jadi nggak ada biaya tambahannya, Pak? Nggak ada saya. Biaya tambahan kadang-kadang orang misalnya jahit seleting 20, ya kan? Nah dia nambah sama saya jadi 50. Tip ya. Tip. Karena mungkin kasihan saya masih di emper kan. Ini juga, Pak. Iya, tadi. Bapak ada strategi nggak? Strategi pemasaran Bapak gitu? Karena saya nggak produksi ya, kecuali kalau saya produksi sendiri, saya harus mempunyai strategi. Bagaimana sekarang strategi kita? Kalau kita memproduksi sendiri, bukan berarti kita sebanyak mungkin bikin produksi. Yang harus diperluas sama kita link kita. Saya sekarang mampu bikin produksi 1 gudang barang, mampu nggak saya mengeluarkannya? Belum tentu. Bagaimana supaya kita bisa cepat mengeluarkannya? Itu yang harus kita strategikan. Oh berarti link kita yang harus kuat. Kalau link kita kuat, produksi pasti kita lancar. Itu strategi kalau kita produksi. Karena saya nggak ada produksi, ngapain saya pasang strategi? Strategi kita paling bagaimana caranya supaya konsumen kita nyaman, kerjaan kita ibaratnya sesuai dengan keinginan konsumen kita. Itu aja. Itu kan harus menggunakan skill. Itu. Kalau untuk pemasarannya? Karena saya nggak produksi, saya nggak perlu pemasaran. Oh, jadi alami gitu kalau ada orang datang. Saya sebenarnya kalau di pinggir jalan kayak gini ya, ini sama aja dengan kita pasang iklan. Karena langsung kelihatan gitu. Bedanya kayak gini, makanya kalau orang pembisnis, ada sebagian orang pasang koran. Sekarang dipasang di koran, maaf cakap, dia dalam 1 minggu timbulnya 3 kali. Ya kan? 3 kali dia masuk koran dengan ukuran peta kayak gini, berapa dia? Misalnya 400.000. Tapi kalau saya di sini, ya kan? Setiap hari orang memandang. Walaupun saya nggak pasang iklan di koran, itulah strategi orang berbisnis. Gimana kelancaran kita. Jadi bagaimana strategi usaha dalam manajemen sumber daya manusia seperti pelatihan, motivasi dan lain-lain itu gimana Pak kalau di sini? Kalau untuk pelatihan, misalnya ya, masuknya ke Kan tadi Bapak bilang Bapak punya relasi tiga orang kan yang membantu Bapak di sini juga. Sekarang kayak gini, kalau kita mau melatih lagi orang itu namanya bukan untuk siap kerja. Kalau saya harus melatih lagi, bukan untuk siap kerja. Kalau melatih itu misalnya saya melatih kamu untuk belajar, setelah itu nanti kerja sama kita, itu namanya melatih. Yang saya pakai sekarang ini orangnya siap kerja. Oh, Jadi nggak harus dilatih lagi kalau saya. Kalau untuk motivasi sendiri Pak, Motivasi biar sendiri mereka ya. semangat juga gitu. Ya kalau kita mah semangat terus lah. Pantang mundur. Itu. Kalau buat manajemen keuangannya gimana Pak? Kalau manajemen keuangannya ya kita targetkan aja. Misal tadi kata saya masuk di angka rata-rata 400 per hari. Kalaupun lebih misalnya 700. Minimal kita tabungan di angka berapa kayak gitu. Kristen itu Itu kalau manajemen keuangan mah nggak ada yang itu. Cuman kan tahu sendirilah kalau di Batam. Tapi ya Pak, untungnya besar nggak Pak? Buat usaha kayak gini. Untungnya kalau saya dibilang untung kayak gini loh ya. Saya beli benang mesin bordel ini 15.000. Nah, kalau saya bikin nama sekolah ini bisa jadi 400.000.
Oh, keren. Nah itulah kira-kira untungnya. Berarti bisa berkali-kali lipat Nah gitu ya itulah Pak? kira-kira seperti itulah. Baru finishing Pak, baru finishing. Paling nanti malam selesainya Pak. Baru finishing. Kayaknya udah. Paling nanti malam selesai ya, baru mau digosok. Kalau Bapak Ibu Iya. membutuhkan struktur Siap. lagi, udahlah. Tegan sih nggak Udah, ada. udah. Lagi. Salana Tadi strategi udah, penguatan minimalisasi resiko. Ini sih belum ya. Belum ada yang untuk resikonya belum. Ya. udahlah, jadilah ke tempat yang lain lagi lah. Dikit lagi Pak, siap nih Pak. Dikit lagi nih. Yang mana yang belum Pak? Eh, Ini emang harus semua kah? oh, ini kan tadi nggak ada, ini nggak ada. Ini Yang kan udah. saya bapak yang cobain ya. Kayak gitu. Kan ini kan udah yang dalam pengembangan bisnis itu udah, ya kan. Strategi udah tadi kan. Ya, strategi, tapi yang strategi ini mana? Bang, sini nggak bang? Kayak ada anak-anak datang. Oh, justru nggak pernah, makanya risau kali kita. Tapi tetap aja dilayani lah. Nggak lah kita bercanda omongan itu. Pernah rugi nggak Bang? Iya. Rugi nggak ada sih. Apa yang harus dirugikan kalau di sini? Paling kayak gini, kalaupun kita ngerasa rugi itu resiko, bukan rugi loh, resiko. Resiko bisnis ya? Resiko bisnis seperti ini. Misal saya ngejahit baju ceroboh, tiba-tiba saya harus mengganti. Itu kan bukan kerugian, kecerobohan diri saya loh. Kalau rugi itu seperti ini, saya beli benang 15.000, iya kan? Ternyata cuma jadi 10.000, itu namanya rugi, iya kan? Kalau kerugian itu seperti itu. Kalau misalnya saya harus ganti, itu kecerobohan saya. Saya harus ganti rugi, memang itu ganti rugi karena kecerobohan. Itu bukan karena memang istilahnya, maaf cakap, kita belanja 10.000 jadi 8.000, itu rugi dari modal kan, kayak gitu. Sudah, kalau sudah ya udah, terima kasih aja lah kita. Syukurnya enggak? Kira-kira Bapak ada pesan nggak Pak buat yang mau buka usaha atau gimana? Iya. Atau motivasi gitu Pak? Orang-orang yang juga baru melintir kayak Bapak Merintis juga gitu ya. kayak gini. Kalau saya nggak ada sih, bahkan saya pun juga perlu motivasi dari orang lain. Iya, saya di sini alhamdulillah lah, walaupun cuma baru 7 bulan di Batam ya alhamdulillah. Ya saya cuma minta doanya aja lah biar lancar. Amin. Itu aja. Semoga lancar terus Pak. Iya, Ada kan? Ada Bapak lagi? tinggal di mana Pak? di belakang sini. Mungkin segitu aja Pak. Boleh. Asyik. Sama-sama. Harus foto bareng.